Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nanang Jainal Arifin. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan membicarakan tentang budidaya ikan konsumsi. Ini saya ambil contoh seorang yang sukses dalam bisnis budidaya ikan konsumsi, yaitu ikan patin. Dia hanya menjual benih ikan patin. Namanya sahabat Agus Purnomo. Dia itu dulu mahasiswa Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, program studi Teknologi dan Manajemen Aquakultur. Karena dorongan orang tua mungkin tidak mampu, sehingga dia harus membiayai hidupnya sendiri dan biaya kuliahnya. Tentu ini sangat berat sekali. Karena dorongan biaya hidup dan biaya kuliah, dia kuliah sambil bisnis mulai semester pertama. Dia memulai bisnis sejak kuliah di semester pertama IPB, di mana dia dulunya pernah menjual susu, pernah menjual donat, dan lain sebagainya. Karena dia dari Fakultas Perikanan, maka dia bisnisnya yang digeluti adalah pembibitan ikan patin dengan Mitra Mina Nusantara. Dia membenihkan bibit ikan patin di kolam tempat praktekum di IPB Fakultas Perikanan. Nah, di sini dia bisa menjual banyak. Karena saking banyaknya, maka terpaksa dia memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen dengan mencari pembenih-pembenih lainnya. Nah, sahabat Agus Purnomo itu dia bisa membantu petani pembenih ikan untuk dibantu dijualkan. Nah, dia juga pernah mengalami masa kebangkrutan, yaitu pada awal tahun 2009 terjadi penurunan permintaan benih ikan patin. Mengapa? Karena saat itu penjualan ikan patin harganya menurun dari 12.000 sampai 18.000 per kilogram, dijual ke tengkulak tinggal 8 sampai 9.000. Maka dia tidak berpikir untuk bagaimana membuat benih ikan, tapi menjual benih ikan dengan mencari ke berbagai daerah di sekitar tempat tinggalnya. Dan penjualannya itu mulai secara online, sehingga sampai dia sukses dalam penjualan secara online ke seluruh pelosok Indonesia. Bahkan dari pendapatannya per bulan itu bisa sampai 15 juta sampai 300 juta per bulan. Jadi dia beralih menjadi trader bibit ikan patin, bukan batin ya, patin. Nah, selanjutnya dia juga merintis pembuatan filet ikan patin seperti ini ya. Filet itu adalah daging yang tidak ada durinya. Dia menjual daging ikan patin yang tidak ada durinya, sudah dipisahkan dengan durinya itu. Ya, ini adalah contoh sosok sukses seorang menekuni budidaya ikan konsumsi. Nah, di dalam budidaya ikan itu ya, itu ada dua jenis ikan ya. Pertama, ikan konsumsi. Ikan ini dijual untuk dikonsumsi. Ikan hias. Ikan ini dijual untuk hiasan pembelinya. Nah, ikan konsumsi itu contohnya ini. Ikan gurame, ikan lele, ikan nila, ikan patin. Yang paling banyak dipelihara orang itu adalah ikan gurame, karena waktunya walaupun panjang, tidak memerlukan sentrat yang sangat banyak. Tidak seperti ikan lele yang memerlukan sentrat yang sangat banyak. Ini kalau dijual ke tengkulak, ikan gurame kalau bagus itu bisa sampai lebih dari 25.000. Kalau ini mungkin 15.000. Nah, ikan hias itu dijual untuk hiasan bagi pemiliknya, bukan untuk dimakan. Contohnya ikan koi. Di daerah saya sudah banyak mulai orang memelihara ikan koi. Lalu ada juga membudidayakan ikan
ini cupang. Ini termasuk ikan hias. Nah, sekarang kita membicarakan tentang ikan konsumsi. Nah, budidaya ikan konsumsi itu ada dua jenis peternak. Peternak yang khusus pembenihan ikan dan peternak yang khusus pembesaran ikan. Apa itu pembenihan ikan? Suatu tahap pemeliharaan ikan yang bertujuan untuk menghasilkan benih saja. Seperti ini. Sampai ini aja. Dia sampai membeli telur ikan atau membeli 2 induk ikan lele, dikawinkan, bertelur, ditetaskan. Selanjutnya, benih itu akan dipelihara beberapa hari untuk dijual kepada petani pembesaran ikan. Karena benih yang dijual itu menjadi komponen input bagi pembesaran ikan. Biar ikan yang dibesarkan bagus, maka inputnya, benihnya harus bagus dan sehat. Yang kedua, petani yang bergerak dalam bidang pembesaran ikan. Apa itu proses pembesaran ikan? Suatu tahap pemeliharaan ikan, ya, yang menjadi output dari pembenihan ikan. Pemeliharaan ikan itu sampai ikan layak untuk dikonsumsi seperti ini. Ini ikan lele yang layak untuk dikonsumsi dan siap untuk dijual. Penjualannya ada yang langsung ke pasar, ada yang langsung lewat tengkulak. Kalau dijual ke pasar maka tidak bisa terjual dalam jumlah porsi yang besar. Tapi kalau dijual ke tengkulak maka akan dapat dijual dalam jumlah yang besar. Para tengkulak sanggup menampung ikan 1 kolam, 2 kolam. Karena para tengkulak nanti akan mengirimkan ikan ke luar daerah. Misalnya ada dikirim ke Surabaya, ke Yogyakarta, ke daerah Jawa Barat. Tapi kalau seorang pemelihara ikan lele misalnya dijual ke pasar, dijual sendiri, maka dia bisa mengambil keuntungan lebih besar karena harganya lebih mahal. Tapi kalau dijual ke tengkulak, maka dia dijual agak sedikit rendah karena ikan nanti sama tengkulak akan dijual kembali. Nah, ini potensi budidaya ikan konsumsi. Ini ikan konsumsi ini gizinya sangat tinggi dan rasanya enak, sehingga setiap saat orang butuh makan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Ini ada contoh masakan ikan lele, mangut lele. Ini contoh masakan saus tiram dari ikan gurame. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam budidaya ikan konsumsi itu adalah ide usaha. Yang kedua adalah resiko usaha. Ide usaha itu muncul karena 2 faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu dari dalam, eksternal itu dari luar. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan konsumsi, yang pertama ide usaha, ya, itu muncul karena ada faktor internal. Faktor dari dalam diri seseorang sebagai subjek, sebagai yang menggerakkan usaha budidaya ikan konsumsi. Faktor internal yang memberikan ide usaha adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dia bisa belajar dari buku, bisa belajar dari orang lain yang lebih pengalaman. Pengalaman dari individu. Ya. Pengalaman dari individu. Misalnya dulu dia ikut orang tuanya petani ikan. Dia pengalaman membantu ayahnya beternak ikan. Maka dari pengalaman secara individu itu, dia berani lepas dari orang tuanya untuk memelihara budidaya ikan konsumsi sendiri. Kadang-kadang orang tua itu akan mengkader anaknya, di mana anaknya diberikan kolam seluruh pelihara ikan selama atau kali sebelum panen. Pertama dia akan dibiayai beli makanannya, beli obat-obatannya. Kalau sudah panen pertama kali, maka si anak akan bisa memisahkan uang ini untuk saya kembangkan untuk melihara ikan selanjutnya, dan sebagian keuntungan saya ambil sendiri. Dia yang bisa memutar roda keuangan dari budidaya ikan konsumsi sendiri.
dia dilepas sama orang tuanya. Yang tiga, faktor internal, pengalaman saat melihat orang lain menyelesaikan masalah. Dia ketika melihat, ada ragu-ragu ketika banyak ikan sakit, dia melihat orang lain bagaimana cara mengobatinya. Oh, gampang cara mengatasinya. Belajar dari orang lain. Tidak perlu takut ikannya sakit dan tidak bisa mengatasi. Selanjutnya, faktor internal, intuisi, pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Itu kemampuan di dalam mereka itu memunculkan keberanian untuk memelihara ikan konsumsi. Nah, kita sudah membahas ide usaha dari faktor internal. Sekarang faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Adalah hal-hal yang kita hadapi dan merupakan objek untuk mendapatkan inspirasi bisnis. Inspirasi bisnis itu mungkin muncul karena masalah yang dihadapi belum terpecahkan. Misalnya saja, dia sudah menikah, sudah lepas dari orang tua, dan dia harus hidup mandiri masalahnya. Itu bagaimana? Dia memulai dengan bisnis ikan konsumsi. Kebutuhan belum terpenuhi. Orang bisnis ikan itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu selanjutnya faktor eksternal, yaitu adanya pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya berpikir bagaimana saya bisa membantu orang lain, bagaimana saya bisa menampung orang-orang yang nganggur untuk memelihara budidaya ikan konsumsi. Itu ide usaha. Selanjutnya, ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan konsumsi, ide usaha sudah. Selanjutnya yang kedua, ya, yang kedua adalah resiko usaha. Maaf, ini bukan ketiga tapi kedua. Resiko usaha. Unsur-unsur yang dapat mengurangi resiko usaha. Pertama, adanya kesadaran dalam mengelola usaha. Kita harus sadar, kita harus memanajemen usaha dengan sebaik-baiknya. Harus disiplin dalam manajemen uang. Membedakan antara uang perusahaan dan uang pribadi. Jangan sampai ngutak-ngutik uang perusahaan. Yang kedua, adanya kerja prestatif dalam usahanya, menjadi yang terbaik, sehingga produk ikan kita tidak kalah dengan produk ikan orang lain, memiliki daya saing tinggi, daya jual tinggi, karena konsumen pasti memilih yang terbaik. Yang C, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan. Kita harus pandai dalam merencanakan strategi dengan tepat, ya. Yang D, adanya kreativitas dan inovasi agar dapat keuntungan melimpah. Misalnya kita mengusahakan beli pakan ikan sendiri atau membuat makanan ikan sendiri, sehingga tidak perlu beli dari pabrik. Itu sebuah inovasi, sehingga bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk makanan ikan. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan konsumsi. Sebagai penutup, ingat, dengan ilmu hidup jadi mudah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.